Oke. Model 2 ini perulangan array sama string. Jadi ini udah dibahas pertemuan minggu 2 minggu kemarin ulang. Jadi yang materinya nanti ada perulangan, terus kita belajar while, dual, for sama perulangan bersarang atau nested for. Kemudian ada break sama continue, terus kita ada infinite loop, ada array, terus ada string. Oke, jadi perulangan itu pokoknya ketika kita bikin kode, nah dan kode itu tujuannya untuk melakukan suatu tugas yang sama berkali-kali. Makanya itu digunakan namanya perulangan. Jadi perulangan itu gunanya untuk mengerjakan tugas yang sama berkali-kali sebanyak yang kita inginkan. Di bahasa C itu ada 3 perulangan. Ada while, dual, sama for. Nah, yang while itu berarti eh, sintaksnya itu pertama kita bikin while, terus kurung, kurung buat ngisi kondisinya, terus baru kurung kerawal. Di dalam kurung kerawal ada kode yang mau kita jalanin. Jadi kode yang mau kita jalanin berulang-ulang itu ada di dalam kurung kerawal. Nah, di dalam kurungnya ini ada kondisi atau ekspresi. Nah, ketika kode yang ada di dalam kurung ini dia bernilai true atau benar, maka kondisi apa kode yang di dalam kurung kerawal ini bakal dijalani. Kalau dia salah berarti udah nggak dijalani. Terus di awalnya kita bikin value awalnya misal i-nya itu 0. Terus yang di dalam sini mau kita kasih kondisi i-nya tuh berapa sampai berapa gitu. Ketika i-nya itu masih benar, dia bakal ngejalanin. Terus di sini kita kasih increment di akhirnya atau pengurangan. Pokoknya yang mengubah nilai i-nya supaya nanti ekspresi ini bisa salah. Gitu. Jadi misal i-nya 0. Terus kode di sini 0 i kurang dari 5. Berarti kan 0 kan kurang dari 5. Berarti dia bakal ngejalanin kode ini. Terus kita kasih increment misal i plus plus. Berarti i-nya ditambah 1 tiap perulangan. Berarti perulangannya bakal berulang sebanyak 5 kali dari 0, 1, 2, 3 sampai i-nya sama dengan 4. Karena i-nya sampai kurang dari 5 aja, maka ketika i-nya sama dengan 5 dia akan berhenti melakukan perulangan. Gitu. Jadi mirip sama if, tapi kalau if itu dia sekali doang. Berarti kan while ini bisa diganti sama if kan. Tapi kalau if itu dia sekali doang, kalau while berarti dia muter terus jalanin while-nya sampai kodenya ini apa? Kondisinya ini salah kayak gitu. Ini contohnya. I-nya itu 0, terus ketika I-nya kurang dari 10, dia bakal ngeprint hello world ke I. Terus I-nya kita tambah, berarti I-nya sekarang 1. 1 masih kurang dari 10, berarti dia ngeprint lagi. I-nya 2, ngeprint lagi. I-nya 3, ngeprint lagi. I-nya 4, sampai I-nya 9, dia ngeprint. Terus I-nya ditambah, jadinya I-nya 10. Karena 10 udah nggak memenuhi ini, berarti perulangannya selesai. Dari 0 sampai 9. Jadi ketika ini dijalankan, nanti dia bakal ngeprint hello world ke 1, hello world ke 0, hello world ke 1, hello world ke 2, hello world ke 3 sampai hello world ke 9 gitu. Terus ada duel, berarti kalau duel itu dia menjalankan tugasnya dulu minimal sekali baru ngecek kondisinya. Berarti kalau misal kondisinya udah salah dari awal, dia pasti tetap bakal ngejalanin kodenya karena dia ngedu dulu, ngejalanin dulu. Misal well-nya itu salah, ya dia udah nggak ngejalanin lagi. Semisal well-nya benar, dia bakal ngelooping do lagi sampai kodenya salah. Kayak gini, ini 6-nya itu kan 0, berarti dia ngejalanin ini. 6 sekarang adalah ini. Terus misal kita mau inputan, kita inputin nilai num. Nah, ketika numnya nggak sama dengan -1, berarti dia bakal ngelooping lagi, ngeprint lagi. Masuk yang ini aja deh. Hmm, hmm, hmm. Satu jalan ini dia num sekarang 0. Terus kita minta, ya kan dia ngelooping buat inputin nilai lagi kan. Jadi ketika kita inputin nilainya, misal 2, dia bakal ngeluarin ngelooping lagi, num itu adalah 2. Misal kita masukin 11, dia bakal looping, terus dia bakal ngeluarin tulisan num sekarang adalah 11. Terus misalnya aku masukin 18, berarti dia bakal looping dan ngeluarin num sekarang adalah 18. Berarti kan dia kondisinya selama dia nggak -1, dia bakal ngelooping lagi.
Tapi kalau dia minus satu, berarti dia bakal selesai perulangannya. Sekarang aku ketik minus satu, dia bakal selesai keluar dari kodenya, dari perulangannya. Terus ada for, berarti for itu ini sintaksnya ada for, terus kurung, kurung ini buat ada tiga statement di dalam for. Kalau while kan cuma satu, karena while itu inisialisasinya dipisah di luar, terus incrementnya dia di luar juga. Nah, kalau for dia semuanya di dalam ininya. Berarti pertama inisialisasi variabel yang mau kita gunain, terus kondisi atau ekspresinya, terus terakhir increment atau decrementnya. Itu yang di dalam kurung kurung ada kodenya. Jadi misal kayak gini, i-nya itu 0, terus kondisinya itu i harus kurang dari 10, terus i-nya aku tambah satu tiap perulangan. Berarti dia bakal looping dari i-nya 0 sampai i-nya itu 9. Dia bakal ngeprint hello world. Jadi sebanyak 10 kali, dari 0 sampai 9. Terus ketika i-nya udah 10, berarti udah nggak memenuhi kondisi ini, jadi perulangannya udah selesai. Terus ada perulangan bersarang, berarti dalam perulangan itu ada perulangan lagi. Berarti misal for i dari 1 sampai 10, sampai kurang dari sama dengan 10, berarti dia bakal berulang dari 1 sampai 10. Terus ada lagi perulangan for j dari 1 sampai sama dengan 10, kurang dari sama dengan 10. Berarti yang di dalam ini juga bakal ngelooping 1 sampai 10 kali. Terus di dalamnya ada if. Berarti di dalam for, di dalamnya ada percabangan. Gitu. Ini berarti namanya nested for, karena di dalam for ada for lagi, atau for bersarang. Nah, for yang bersarang berarti dia bisa banyak, bisa memiliki banyak for. Berarti nggak hanya dua, bisa tiga, bisa empat, tergantung apa yang kita butuhin. Untuk menerapkannya ya kayak kita bikin segitiga kemarin. Berarti kalau for yang pertama tuh buat ngasih enter, enter sebanyak 5 kali misal. Terus for di dalam buat ngeprint bintang sesuai dengan eh, I-nya. Jadi kalau I-nya satu dia ngeprint bintang satu. Kalau I-nya dua dia ngeprint bintang dua. Kalau I-nya tiga dia ngeprint bintang tiga. Tuh. Terus ada break sama continue. Nah, break itu ini mirip yang di switch case. Jadi ada break, ada continue. Kalau di switch case kan ada break aja. Break itu gunanya untuk eh, digunain di perulangan, sama dia tuh bisa digunain di switch itu berarti percabangannya. Nah, gunanya dia tuh untuk menghentikan secara paksa. Jadi ketika ada break di perintah itu berarti kondisinya itu bakal menghentikan eh, di mana perintah itu dijalankan. Jadi kayak ini kan ada perulangan dari 1 sampai kurang dari sama dengan 6. Jadi dia bakal berulang sebanyak 6 kali. Terus dia bakal ngeprint nilai CI. Situ jika I adalah 4 berarti dia bakal keluar dari perulangan. Nah, ada kondisi ini. Jika I sama dengan 4 dia bakal break. Berarti perulangannya itu di stop. Padahal kan harusnya perulangannya sampai 6 kan. Tapi ketika udah nemu 4 dia di stop dan kodenya nggak jalan. Aku kurangin. Nah, dia bakal berulang dari 1 sampai 2, terus 3, 4, terus nah, belum di copy. Laporan, dia bakal berulang 1, 2, 3, 4. Padahal di sini berulangnya sampai 6. Tapi karena di keempat udah dikasih break, berarti dia udah selesai keluar dari perulangannya secara paksa. Jadi perulangan ke I-nya kelima, I-nya keenam nggak dilanjutin. Ya, gitu. Terus kalau continue, dia itu digunakan buat melanjutkan perulangan. Jadi ketika ada continue, maka perintah yang ada continue itu diabaikan. Terus dia lanjut perulangan selanjutnya. Berarti kalau 4 ini, kalau dia I-nya itu 4 dia bakal nyetop perulangannya. Tapi kalau I-nya itu 4 continue, dia bakal nge-skip yang 4 terus melanjutin perulangan selanjutnya. Kayak gitu. Nah, misal ini. Jadi ini kan ada perulangan tadi dari I1 sampai I kurang dari sama dengan 6. Terus ada kondisi, ada percabangan. Kalau I-nya itu 4 jadi dia continue. Artinya dia kode di bawah ini udah nggak dijalanin, tapi dia langsung nge-skip, langsung lanjut I sama dengan 5. Jadi perulangan selanjutnya dilanjutin. Kayak gitu. Berarti aku copy aja. Ukuran. Nah, dia pelan-pelan 1, 2, 3, 5, 6. Kenapa empatnya nggak di print? Karena print print F ini kan dia di bawahnya kondisi ini. Berarti ketika I-nya itu 4 dia langsung continue. Berarti langsung lanjut perulangan selanjutnya. Dia nge-skip giliran dia nge-print ini. Makanya dia langsung 1, 2, 3, 5, 6 kayak gitu. Jadi kalau break itu dia langsung nyetop, eh, perulangan selanjutnya di stop, nggak usah dilanjutin.
Kalau continue berarti perulangan dia sendiri itu dia nge-skip langsung lanjutin perulangan selanjutnya kayak nge-skip giliran gitu. Terus ini ada infinite loop. Berarti infinite loop itu dia perulangan kan itu kan harus kita kasih kondisi increment atau decrementnya kan supaya si kondisi awal ini pada akhirnya bakal eh, memenuhi kondisi ini dan kondisi ini bakal nggak terpenuhi lagi. Ketika kondisi nggak bakal terpenuhi lagi berarti perulangannya selesai. Tapi ketika uh, increment atau decrementnya ini dia eh, salah, artinya kondisi awal ini dia nggak bakal selesai kondisi ini bakal selalu terpenuhi. Kalau kayak gitu berarti dia bakal berulang tanpa ada selesainya, ada stopnya. Kayak ini misal I itu 1. Terus kondisinya I kurang dari sampai dengan 100. Nah, I-nya tapi dikurangi terus setiap perulangan. Berarti I-nya bakal semakin kecil. Berarti 1, 0, -1, -2, -3, -100, -200 dan seterusnya. Dan dia tetap memenuhi ini terus. Jadi, jadi kondisi ini bakal selalu benar. Makanya perulangannya itu nggak bakal berhenti. Nah, supaya dia berhenti gimana? Berarti kita pakai I plus plus. Jadi I nanti dari 1 bakal naik ke 2, ke 3, ke 4, ke 5 sampai akhirnya I-nya 101 dan ini nggak terpenuhi lagi. Karena ini nggak terpenuhi berarti I-nya bakal stop berulang. Jadi I-nya dari 1 sampai 100. Kalau I-nya I minus minus berarti dia bakal negatif terus dan dia selalu terpenuhi ini. Makanya dia nggak bakal berhenti. Kayak gitu. Ada yang tanyakan nggak dari perulangan ini? Ada for, ada break, while, dual, sama continue. Aman kak. Coba rekaman aku kasih challenge ya. Cuman yang free false itu gimana ya kak? Apa? Kalau misalnya dia keluar bisa true, bisa false. Bisa true, bisa false. Itu gimana Gimana? caranya? Maksudnya? Mereka masih bingung. Gimana maksudnya? Oh, oh, Ya oh, dia oh. biar kalau misalnya Ini ya, ini ya. versinya dia ini nanti kalau ada yang dia Laptopku ada semutnya. Dari well dulu ya kalau itu ya. Ini ta. Yang ini ta, kondisi ini ta. Iya kan? Yang di dalam yang true false. true false. Kondisi ini ta, kondisi yang di dalam Mm-mm. perulangannya ini ta. Iya, Nih, misal kita coba well dulu ya berarti. Perulangan pakai well kita hapus dulu. Perulangan pakai well itu dia sintaksnya itu penulisannya itu dia well. Terus dia ini ada kondisi di dalamnya. Terus ada kode yang kita jalanin misalnya printf hello hello slash dah ini ya. Nah dia bakal ngejalanin perintah ini dengan syarat kondisi di dalam ini selalu benar gitu ya. Ketika kondisi di dalam sini selalu benar, dia bakal ngeprintf hello. Nah, cara ngasih kondisinya berarti misal kita bikin variable i itu sama dengan 0. Terus kita kasih kondisi i itu sama dengan nol. Jadi ketika apakah i itu sama dengan nol? Kalau ini benar, dia bakal ngeprint ini hello. Coba kita jalanin run. Nah, dia bakal ngeprint hello terus, nggak berhenti sampai seterusnya sampai memorinya penuh. Kenapa? Karena kondisinya bakal selalu benar. Itu ya. Nah, bedanya sama if apa? Kalau if, berarti kan ini kan sintaksnya mirip banget sama if kan. Berarti if kan i sama dengan 0, aku bakal ngeprint hello. Nah, bedanya sama if apa? Kalau if, berarti kan dia ketika kondisinya benar, dia bakal ngejalanin sekali aja. Jadi, dieksekusi sekali aja. Berarti ketika ini dibaca, ini benar, dia bakal ngeprint ini, udah selesai lanjut ke kode di bawahnya. Sedangkan kalau perulangan, dia ketika kondisi ini benar, dia bakal eh, ngejalanin ini printf terus balik ke atas lagi, ngecek lagi. Kalau masih benar, dia bakal ngejalanin ini lagi, terus balik lagi ngecek lagi kalau masih benar dia bakal ngejalin terus sampai kondisinya ini salah. Makanya kita perlu increment atau decrement supaya kondisinya itu bakal berhenti, kondisinya itu bakal salah.
Kalau selalu bener kan dia nggak ada pemberhentiannya kayak gitu. Jadi kita misal kita bikin di sini kondisinya itu I kurang dari 5. Berarti kalau selama I itu kurang dari 5 dia bakal selalu benar. Dia bakal ngeprint yang ada di dalam sini. Nah, jadi kita kasih increment gunanya supaya ketika ini ber dijalankan, berarti I-nya itu bakal berubah-berubah. Berarti I-nya dari 0, terus nanti ketika ini dijalankan I-nya sekarang 1. Terus ketika dia balik ke sini lagi ngebaca I-nya sekarang 1. 1 kurang dari 5 masih benar, berarti dia bakal ngejalanin di sini. Terus balik lagi I-nya sekarang 2. 2 terus balik lagi ke atas ke well lagi I-nya sekarang 3. Terus seterusnya sampai I-nya 4. Terus ketika I-nya 5 ini udah nggak terpenuhi, berarti perulangannya selesai. Jadi dia cuma bakal ngelooping dari 0 sampai 4, dari I-nya 0 sampai I-nya 4 karena nilainya itu udah nggak memenuhi kondisinya. Kalau kita jalanin jadi hello cuma sampai 5 kali. Jadi ini tuh perulangan pertama I-nya itu masih 0, terus ini perulangan kedua I-nya itu 1, terus ini hello ketiga I-nya 2, ini I-nya 3, ini I-nya 4. Nah, coba kita cek biar kita tahu I hello ke persen D, kita sambung ke I begini. Jadi nanti ada tulisannya hello ke 0, hello ke 1, hello ke 2, hello ke 3, hello ke 4 gitu. Berarti kondisi ini berarti kondisi yang ada di dalam sini itu dia harus selalu maksudnya mengembalikan nilai true atau false. Jadi misal I kurang dari 5 itu berarti kan udah pasti benar. Kalau nggak benar ya salah. Nggak bisa ini bisa jadi benar bisa nggak bisa gitu. Berarti kondisi dalam sini itu pasti operasi biasanya. Kurang dari, lebih dari, itu sama dengan, nggak biasanya nggak lebih dari itu. Jadi bisa lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan atau tidak sama dengan atau mau sama dengan berarti kalau sama dengan berarti dia ngecek ini tuh sama sama ini atau enggak gitu. Operasinya di dalam cuma itu aja. Kalau I lebih dari sama dengan terus kita bisa ngasih apa parameter lain berarti bisa pakai dandan. Jadi kalau dandan itu keduanya itu harus terpenuhi supaya dia tuh sama-sama benar kayak ini. Jadi atau bisa dibilang N lah kayak kayak di sysdig gitu lah. Misal I lebih dari 5 terus I kurang dari 12 kayak gini berarti kondisi ini bakal terpenuhi ini terpenuhi kalau I-nya itu lebih dari 5 dan I-nya itu kurang dari 12. Jadi misal I-nya itu 7, I-nya itu 7 berarti ini terpenuhi, kondisi ini benar karena I-nya itu lebih dari 5 sama I-nya itu kurang dari 12. Tapi kalau I-nya itu 13, kondisi ini tuh false atau salah karena 13 itu lebih dari 5 benar, tapi 13 itu lebih gede dari 12. Ini salah berarti karena ini dua ada yang benar dan yang salah berarti ini kodenya ini salah. Nggak bisa dijalankan. Berarti ini nggak bakal jalan. Tapi aku run ya. Dia nggak bakal keluar apa-apa. Tapi kalau ini 7 dia bakal keluarin hello ke 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Jadi ini bisa kita kasih dan atau kita bisa kasih or juga gini juga sama. Kalau dan kan tadi dia harus sama-sama benar supaya hasilnya benar. Tapi kalau or itu dia minimal satu benar, nah semuanya dianggap benar kayak gitu. Gimana dia kan? Aman. Oke, sekarang aku kasih challenge deh. Challenge simpel aja. Jadi di ini di programisme kamu bikin buat perulangan untuk ngeprint 1 sampai 12 ketika I-nya itu sama dengan 10 eh, perulangan perulangan di stop. Berarti dia cuma ngeprint
1 sampai 10. Nah ini coba bisa manfaatin break. Dua tadi. Berulangan dari 1 sampai 12. Kalau masih ada di pulang rumah yang tinggal itu kenapa lo masih di dekat ini? Jalannya tinggal di belakang. Berarti lagi berikan kan yang tinggal kan yang berikan ya. Begini Kak. Coba share screen. Udah. Enggak, perulangannya dia sampai 12, tapi kamu Oh enggak paksa 12. berhenti sampai 12, tapi kamu paksa berhenti ketika dia di 10. Kalau ini kan dia sampai 10. Nah, kodenya itu perulangan sampai 12, tapi Gimana tadi? ketika dia di 10 kamu paksa Coba berhenti Kak. pakai break. Caranya tapi kayaknya enggak jauh, masih ribu ya. Mana tadi yang punya Kak? Di modul ada. Enggak maksudnya ininya Kak, perintahnya tadi. Oh iya, wait, wait. Latihan juga memilih pikiran ketika jalan siswa apa tapi enggak Perulangan untuk motor motor di sampai 15 ratus dengan tahu perlu bisa Jadi itu kan cuma ngomong. enggak ini enggak masuk perlakuan dengan himbuan tak soal soal ya bahwa kamu itu loh katakan ini kalau gua yang kan yang seperti ayam proses tapi nasi kan enak karena kondisi ayam murah kan soal bukan. Terus sama, saya simpen itu juga kayak ikan, juga plastik gitu ya. Bertahan. Kayak gini Kak. Coba. Coba. Ya. Oke, bener ya, bener 100. Ini dia kodenya itu dia bakal aslinya bakal berulang dari 1 sampai 12, cuman kita paksa dia kalau 10 dia berhenti kayak gitu. Ya. Nah, oke lanjut ya. Oke. Berarti break ini kita gunain misal ada misal kita mau melakukan Sambil eh, misal apa ya? sambil Nih, misal kita mau ngirimin data ke suatu user gitu ya. Kita ngirim data, terus tidak ketika ribet. terjadi kondisi anomali atau kondisi yang salah, misal usernya itu tiba-tiba
eh, apa namanya, usernya tiba-tiba ke logout atau misal koneksinya itu bermasalah, nah itu kita bakal ngestop ngirim datanya kayak gitu, itu bisa kita kayak gitu. Berarti manfaatin bridge, jadi dia bakal terus-terusan misal ngirim paket paket data, paket foto, misal foto ke suatu user. Ketika usernya itu udah eh, nggak ada koneksi ke kita, kita bisa nyetop kayak gitu. Berarti if usernya itu udah disconnect, tetap kita bisa stop ngirim foto dan sebagainya. Oke, itu contoh pakai brick. Terus misal udah ya, berarti perulangan aman ya. Iya, ya. Situ ada ini, ada array. Berarti array itu, ini array itu masuk, yes, masuk perulangan sebenarnya. Array itu dia berarti kumpulan eh, data, kumpul jenis data yang menghimpun berbagai variabel dengan tipe data yang sama. Ibaratnya lemari variabel, lemari yang nyimpan beberapa variabel. Jadi variabelnya itu harus sama. Berarti kalau integer ya integer semua. Lemari integer, ada lemari float, ada lemari char, ada lemari double kayak gitu. Jadi penulisannya itu mirip variabel seperti biasa, cuman dia dikasih kurung siku buat ngasih tahu ukurannya itu berapa. Ukuran lemarinya itu ada berapa variabel yang bisa kita masukin ke dalam array itu. Berarti ini ada contohnya, berarti tipe data, nama arraynya, ukurannya, terus kita ngisinya berarti bisa pakai kurung berawal, isi satu, isi dua, isi tiga, sampai seterusnya. Berarti array itu dia urut, sifatnya dia itu urut. Berarti dia disimpan dalam memori block secara berurutan. Berarti kayak Jangan gini. aktiviti ya. Kalau memori itu dilambangin suatu sekat-sekat gitu. Itu ya. Jadi misal kita bikin array xn, berarti dia disimpan secara berurutan dari x0 sampai x1, x2, x3 sampai xn min satu. Kenapa min satu? Karena kan array indeksnya dimulai dari nol. Makanya ketika kita bikin x ukurannya n, berarti dia sampai n min 1. Misal kita bikin array indeksnya ukurannya 10, berarti kan dia dari indeks 0 sampai indeks ke 9. Begitu. Ini contohnya, berarti kita bikin array namanya A, tipe datanya integer, ukurannya 10. Ini belum kita kasih isi apa-apa. Terus kita bisa bikin integer juga namanya B, ukurannya 5, kita masukin nilainya, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ini ngisi nilai secara langsung, dipisahkan pakai koma. Berarti indeks ke 0 itu dia 1, indeks ke 1 itu 2, indeks kedua itu 3, indeks ketiga itu 4, dan indeks terakhir, indeks keempat itu 5. Terus kita inisiasi juga bisa satu-satu, misal A0 itu kita masukin 50, A1 kita masukin 20. Berarti di A ini kan ada 10 ruang, yang keisi baru 2, dari 0 sampai 1. Jadi ada 8 ruang yang masih kosong gitu. Nah, jadi kenapa kita butuh array? Karena ketika kita butuh banyak variabel, misalnya kita butuh 1000 data gitu. Nah, datanya itu tipenya integer semua. Nanti gak mungkin kita bikin A1, A2, A3, A4 sampai A1000 gitu kan. Bakal gak susah mendeteksinya, bakal susah aksesnya juga, terus penulisannya juga bakal banyak, terus lainnya juga bakal membludak, terus kodenya nggak efisien. Makanya kita pakai array, berarti kita cukup bikin satu array namanya A misal, terus tinggal kasih ukurannya A1000. Jadi dia bisa nyimpen sampai 1000 variabel. Aksesnya berarti pakai indeks A0, A1, A2, A3, sebagainya. Ini contohnya nggak pakai array, berarti kita bikin A, B, C, D, E. Terus berarti kita masukin nilainya A, B, C, D, E. Kita print. Kalau pakai array, berarti tinggal A5, berarti A indeksnya ukurannya itu 5. Terus kita looping masukin array-nya, berarti pakai scan F. Karena dia kan I-nya kan dari 0 sampai 4. Berarti dia dengan kita looping I-nya dari 0 sampai 4. Kita masukin nilainya, array-nya, itu tinggal kita print. Jadi ini kan lebih rapi daripada ini. Ini scan F-nya, ini print F-nya kan bisa banyak. Nah, ini tinggal kita rapin kayak gini. Terus kita masuk ke dimensi array. Jadi array itu ada beberapa dimensi. Ada satu dimensi, ada dua dimensi, ada tiga dimensi sampai n dimensi. Dimensi banyak. Kalau satu dimensi ya kayak tadi, berarti dia tuh cuma satu baris gitu.
Jadi cuma satu sekat sekat doang. Berarti penyimpanannya itu diurut. Kalau dua baris, ini ini satu baris. Berarti indeks 0 itu nilainya misal 4. Terus indeks satu nilainya 2, indeks 2 nilainya 3. Terus ada dua indeks yang masih kosong. Berarti belum diisi. Jadi sifatnya array itu walaupun ketika kita udah bikin array ukurannya 5, ketika dia kosong, berarti dia tetap ada kotaknya atau ada ruangannya, tapi masih belum ada isinya. Makanya dikasih tanda tanya. Terus kalau multidimensi, berarti tinggal kita tambahin kurung siku di selanjutnya. Berarti kalau gini, berarti 5 sama 6. Berarti ini sifatnya kayak matriks. Berarti baris kelima, barisnya 5, kolomnya 6. Kayak gitu. Berarti ini, barisnya itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kolomnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ingat, array itu dimulai dari 0. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Matriks baris I, kolom J. Buat array aman ya. Ini ada array. Terus kita lanjut ke string. Jadi string itu dia array juga, tapi kumpulan dari karakter. Kalau array kan ada kumpulan dari karakter, bisa dari float, bisa dari desimal, bisa dari integer, bisa. Nah, kalau string dia itu khusus kumpulan dari karakter. Jadi disebutnya string atau untaian gitu lah, karena dia karakter yang beruntai atau membentuk suatu kata. Begini. Nah, penulisannya berarti karena kan kalau kita ngasih karakter itu kan bisa kadang masa kita harus hitung satu-satu. Hurufnya kan pasti banyak susah kan. Berarti kita bikinnya tuh ya tinggal kita kosongin aja isinya. Kayak kemarin. Berarti oke, kelas kemarin berarti kita bikin char terus namanya string str terus isinya kita kosongin. Berarti isinya itu bakal ngikut apa yang kita inputin. Kalau ini kan 4, berarti nanti isinya bakal otomatis dibuat 4 oleh komputer. Terus kalian cara bikin stringnya. Jadi dia bikin array, namanya array, tipenya char, ukurannya 10, berarti dia bisa nyimpan 10 kata. 10 huruf untuk suatu kata. Oh, itu dia akan berdasarkan ring bernama array yang dapat menampung 10 karakter. Nanti kita bisa pakai scanf buat inputin. Jadi pakai scanf persen S, nyambung ke array. Nah, ingat kalau array itu dia nggak perlu kasih dan, karena dia itu udah otomatis ke alamat. Kalau variable base harus kasih dan supaya dia inputnya itu masuk ke dalam alamat. Tapi kalau array kan dia udah kumpulan alamat gitu ya, makanya dia nggak perlu pakai dan. Ini juga cara scanf tapi pakai get sama aja. Di get R, berarti dia bakal minta inputan dari R. R itu dia array. Terus, nah itu buat string. String itu kenapa dibedain? Karena dia tuh punya sifat-sifat khusus. Jadi string itu kan array, kumpulan dari beberapa karakter. Nah, dia tuh punya sifat khusus. Nah, supaya kita bisa pakai sifat-sifatnya, fungsi-fungsinya, kita pakai library string.h. Berarti nanti di atas dimasukin string.h. Setelah ini stdio.h ditambahin include string.h. Terus ada beberapa fungsi. Berarti yang pertama ada copying, ada concatenation, ada comparison, ada searching, dan other. Yang pertama ada copying, berarti digunakan untuk ngopi stringnya, berarti bisa pakai memcpy buat ngopi memorinya atau stringnya. Memmove buat ngepindah block of memory, berarti kita bisa pindah nilainya tuh pakai memmove. Terus kalau strcpy berarti buat ngopi stringnya, jadi stringnya itu bisa kita copy pakai strcpy. Terus concatenation berarti dia itu buat yang ini yang bisa dipakai tuh ini. Berarti dia tuh digunakan buat nambah karakter di dalam string. Jadi sifat khusus nanti aku jelasin kenapa harus pakai kayak gini. Kenapa ngopinya tuh pakai strcpy. Karena string itu sifatnya beda sama beberapa variabel lain. Sini ada comparison, cmp ini buat ngebandingin blok of memory. Terus strcmp ini buat ngebandingin dua string. Jadi misalnya ada dua string, abu sama abu, sama-sama abu kan, tapi abu yang pertama tuh A-nya gede, abu yang kedua A-nya kecil. Nah, itu dibandingin pakai strcmp.
Ketika dijalanin dia tuh bisa ngecek abu yang pertama sama abu yang kedua tuh beda atau enggak. Tidak ngecek huruf pertamanya A sama-sama A enggak sama, tapi yang kedua, yang pertama gede yang kedua kecil, berarti dia udah tereliminasi, berarti dia udah enggak sama gitu. Ada searching buat nyari lokasi string dan sebagainya. Ini contoh fungsinya, jadi sini ya. Kan ada char A, itu namanya isinya hello. Terus ada char B, dia tuh ukurannya 10 tapi belum dikasih isi. Nah, kita pakai fungsi namanya strcpy b, a. Berarti kita bakal masukin ke dalam B nilai dari si A kayak gini. Kita bakal ngopi string soko A, kita masukin ke dalam string B. Jadi ketika kita ngeprint B nanti keluarnya halo juga. Karena halo itu kan punyanya si A. Tapi kita udah copy, kita masukin ke B. Dia bakal keluar halo. Nah, kenapa nggak gini aja? Kenapa nggak sama dengan A kayak gini? Kan sama-sama juga. Langsung di sini nggak perlu pakai strcpy. Nah, kalau kayak gini dia tuh nggak akurat. Artinya kan karena A itu dia sebagai array kan berarti kumpulan karakter. Berarti menginisialisasi kayak gini kita nggak bisa langsung inisialisasi kayak gini karena kan B sama A ini ukurannya pasti beda. B sama A ukurannya pasti beda. Terus dia tuh ketika kita langsung definisi kayak gini kadang bisa konflik. Artinya eh, misal A-nya tuh lebih dari 10 12 berarti kan B-nya cuma sampai 10, A-nya itu 12. Nanti komputer misinya masih kebingungan. Terus misal kalau kesedikitan juga dia bakal eh, menyesuaikan juga kebingungan. Makanya kita pakai fungsi strcpy, langsung nge-copy dari string A ke string B. Betul ya, kalau kayak gini kita nggak perlu pakai strcpy, kita pakai langsung inisialisasi B itu sama dengan A. Nah, dia error, dia nggak bisa karena dia nggak, ukurannya udah beda. Dia error juga kan, ukurannya beda, terus dia juga nggak bisa nentuin karena dia tuh array, jadi dia nggak bisa langsung kita sama dengan ini gitu. Jadi kita bisa pakai namanya strcpy. Jadi nge-copy isi dari string A ke dalam string B. Jadi A itu kan ya halo isinya. Terus B sekarang jadi halo juga. Sekarang kita copy isinya dari A. Hmm. Terus ada juga ini strcat, strcat. Jadi gunanya untuk menempelkan string ke string yang lain. Jadi ini ada string ya. Namanya A, isinya halo. Terus ada B, isinya kawan. Terus ada C20. Nah, Jadi ibu ya. terus kita copy string A ke string B. Kita copy string A ke kita copy string A ke string C. Berarti nanti di si string C ada tulisan halo. Terus kita tempelin dari string B ke string C. Berarti B kan kawan. Berarti nanti yang C ketambahan di akhirnya kawan. Berarti nanti ketika kita ngeprint C keluarnya halo kawan. A itu halo, B itu kawan. Terus C masih kosong. Terus eh, string A aku copy, aku masukin ke string C. Berarti ke strcpy C, A. Berarti A kan halo. A isinya halo. Berarti ketika udah di copy, berarti C sekarang nilainya juga halo juga. Berarti C isinya juga halo. Terus kita tempelin string dari B ke string C. Berarti pakai strcat. Ingat dari B ke C, berarti tulisannya C, B, bukan B, C ya. Kalau C di depan berarti artinya bakal dimasukin ke dalam C. Nilai dari si B. Di B-nya kan kawan. C-nya hello. Berarti C-nya itu halo ditambah kawan. Sama dengan hello kawan. Berarti nanti keluarnya hello kawan. Jadi aslinya C-nya kosong. Terus kita copy nilai B ke A ke C. Jadi C ada hello. Terus sekarang, oh aku
ini aja print di sini sebelum ditempel stringnya kayak gini. Berarti dia akuran. Yang hello ini dia hasil dari ngopi dari string B. Terus hello kawan ini berarti yang kawan ini dia dapat tambahan dari string string B terus dimasukin ke dalam string C. Terus ada fungsi strcmp gunanya buat ngebandingin dari string. Berarti string itu buat ngecek string ini itu sama atau enggak. Returnnya itu bisa berupa negatif, nol atau positif. Jika returnnya itu negatif, berarti lexilografi artinya eh, nilai nilai si string yang pertama itu lebih kecil dari string yang kedua. Terus yang kalau fungsinya itu positif, berarti nilai string yang pertama itu lebih gede dari string 2. Jadi kalau berarti kan misal ada Z sama A mau dibandingin. Berarti nanti kan Z itu ibaratnya lebih gede dari A karena dia kalau di AC berarti A kan misal 65, Z yang berarti kan semakin gede kan, semakin di belakang soalnya. Di A itu misal 65, B 66, C 67, berarti A Z itu misal 95 kan lah makanya nilai leksiografinya string yang pertama itu lebih kecil dari string yang kedua. Ini contohnya A itu halo, B itu hai, C itu halo. Terus dia ngecek jika kita ngecek jika strcmp A, B itu sama dengan 0, artinya string A itu sama dengan B. Jadi kalau 0 itu berarti artinya nggak ada perbedaan. Berarti kalau kita pakai strcmp A, B itu sama dengan 0, berarti hasilnya itu nggak ada perbedaan. Berarti mereka sama-sama cek. Berarti dia bakal ngeprint string A sama dengan B. Kalau nggak berarti ngeprint A nggak sama dengan B. Terus dia ngebanding lagi apa sama dengan C. Berarti kalau ini juga bandingin A sama C, kalau sama berarti dia bakal ngeprint sama, kalau nggak berarti mungkin nggak sama. Coba kita coba. String A tidak sama dengan B, string A sama dengan C, ya kan? A nggak sama dengan B, A sama dengan C. Tapi kalau hanya aku buat kecil, dia bakal terpengaruh nggak? Nah, sekarang A nggak sama dengan B, A nggak sama dengan C, karena walaupun sama-sama halo, tapi kalau beda uppercase lowercase, dia bakal nggak nganggap itu beda. Gitu. Berarti misal ini halo. Itu dia. Soalnya ini high deh, ini high. Yang A ini high. Berarti A itu bakal sama dengan B, A nggak sama dengan C. Nah, string A sama dengan B, string A tidak sama dengan C. Ada fungsi strlen juga sebenarnya buat ngetahuin panjang dari si string. Jadi dia itu berarti otomatis mengembalikan nilai integer karena dia kan manggil fungsi panjang. Makanya langsung kita ini kan ada bikin char A itu halo, berarti panjang string A adalah persen %D. Berarti langsung kita string len A. Berarti nanti bakal ngeluarin panjang dari A. Halo, berarti dia bakal panjangnya itu 4. Yaitu indeks ke 0, I indeks kedua, 1. Nanti bakal keluar panjangnya. Kayak gitu. Oh, selesai. Ada ditanyakan nggak? Terkait fungsi-fungsi string. Mungkin Cuman jalan yang saja kalau. STR, STR, Hah? yang STR, STR itu banyak banget ya. Jadi kita mulai dari yang pertama ya. strlen. Yang terakhir nih, yang gampang. Hmm. strlen buat nyari panjang dari string. Jadi
ini kita kan udah ngikutin string data ya. Nah, di dalam string data ini dia tuh punya banyak fungsi. Ingat fungsi nggak? Fungsi kemarin tuh apa? Fungsi kayak berarti kita bikin fungsi di atas sini. Misal fungsinya namanya integer str ini nge-return 12 misalnya, berarti dia fungsinya itu cuma buat mengembalikan nilai 12, angka 12. Nah, si string data ini juga ketika kita include kayak gini, dia tuh juga punya fungsi-fungsi di dalamnya. Fungsi-fungsi itu yang bisa kita gunain buat memanipulasi string. Berarti, hmm, fungsi pertama itu dia punya namanya strcpy. Sintaksnya kayak gini dalam kurung eh, b, c misalnya c, b. Berarti ini kan sama aja kayak fungsi yang kemarin kau ajarin kan, dia berarti manggil fungsi strcpy. Nah, fungsi ini dia bakal mengubah, mengopi isi dari si B ke dalam C, kayak gitu. Fungsi string copy. Jadi ketika kita panggil fungsinya, ini kan ada C ya, C aku buat kosong dulu ya. Ini kekosongin. Nah, ini aku kasih ukuran 20. Terus aku print nilai dari si C. Print F, ini isi C. Dan S karena string. Yang aku jalanin, C kan aslinya kan kosong kan. Nah, aku jalanin sekarang C, isinya high. Karena dia dapat copy dari si B. Nah gitu. Ini buat fungsi copy. Terus, misal ada fungsi lagi tadi buat nambahin di belakangnya. Misal yang B, yang A itu aku kasih kawan. Nah, aku mau si C ini dia kan isinya high. Aku mau nambahin dia kawan di belakangnya. Nah, kalau kita pakai strcpy ya, misal strcpy dari C aku tambahin dari A. Nah, ini aku print lagi ini. Kalau kayak gini, nah si C ini dia ketika di copy lagi dia nggak nambah tapi bakal menggantikan aslinya high diganti nilai isinya si A kawan. Jadi kalau kita pakai copy berarti dia bakal menghapus isi yang ada di C, terus dia langsung di copy sama punya si yang mau yang lainnya. Jadi misal strcpy C, B, jadi isinya C itu dihapus, ditimpali pakai isinya B. Makanya yang pertama ini isi C itu high karena yang B itu isinya high. Terus yang kedua itu isinya itu kawan karena eh, A itu isinya kawan. Terus ada yang kalau kita mau nambahin teks di belakangnya gimana? Bisa pakai str cat. Oh, komen dulu. Di str cat. Misalnya ya sama str cat. Kita masukin C, berarti kita mau masukin ke dalam C nilai dari si B, si A. Berarti C kan dari isinya high. Berarti sekarang ditambahin isi dari si A, berarti nanti keluarnya high kawan. SRCAT oh tak print belum copy. Nah, isi dari C itu high, isi dari isi yang pertama itu high, terus setelah kita tambahin dari A itu dia tulisannya high kawan. Ini dari ini dulu. SRCPJ, SRCAT aman nggak? Hmm. Aku kasih challenge kalau gitu ya. Nah, kamu bikin tulis aja di kode A itu tulisannya eh, Budi, ya tulisannya Budi. Terus kamu bikin string yang B itu isinya selamat datang. Terus Gimana, gimana? eh, kamu bikin string A itu isinya Budi, ya, ya kan? Terus kamu bikin string namanya B itu isinya selamat datang. Terus C kamu buat kosong dulu, isinya ukurannya 20. Kecilan. Kamu bikin string C ukurannya 40.
print dari coba kakak ketik di ini kak Oh ya sini aja. biar lebih enak kayaknya. Udah, coba. Ukuran 4. Jangan Udah. kasih isi. Maksudnya jangan kasih isi dulu tuh apa? Yang print, ngeprintnya apa nanti? Ini udah bikin nggak inisialisasi dulu, bikin variabel dulu aja. Oh, Jadi yang C ini biar kosongan aja. gini kan? Coba lihat. Nah, bagus. Terus habis itu kamu print print si C, print si C. Nah, print. Nah, dia coba print lagi, orang lagi, run lagi. Maksudnya itu kenapa ada add-nya ya? Pokok aslinya itu berarti C itu kan masih kosong kan, ya kan? Karena Hmm. belum kamu kasih apa-apa. Terus sekarang kamu masukin nilai si A ke dalam C. Masukkan nilai Nilai dari si A ke dalam C. Coba dijalanin. ke dalam C. Itu tipe itu. A ke string C harus bukan B. Gini kah? Ya, betul. Nah, sekarang C isinya udah ada Budi karena kamu masukin nilai dari A ke dalam C. Nah, sekarang ganti. Sekarang masukin nilai dari B ke dalam C. B kah? Kamu ganti nilai si C supaya isinya sekarang isinya si B. Paham nggak? Kan isinya C kan sekarang isinya kan isi dari si A. Nah, sekarang ganti isinya supaya dari si B. Jadi nanti tulisannya selamat datang. Hmm. Oke, ini cuma. Hmm. Gini. Oke, berarti kamu udah berhasil ngubah isi si C dari eh, ngopi isi B ke dalam si C. Jadi ingat penulisannya itu yang di depan itu dengan strcpyc. Berarti kamu mau mengcopy, kamu masukin ke dalam C. Apa yang di copy? Yang di copy itu yang variabel terakhirnya yaitu B. Berarti strcpyc, B berarti
kamu mau mengcopy isi B ke dalam si C, kayak gitu. Terus sekarang kan yang C isinya selamat datang. Nah, tambahin di si C, tambahin supaya dia bisa nulis selamat datang Budi. Jadi tambahin punya C, punya A itu masukin ke dalam si C tanpa merubah, pokok nambahin di akhirnya gitu. Set. Nah, gampang ya. Berarti udah sekarang stringnya jadi double string. Set. Nah, gimana tuh ngasih spasinya? Bisa Kira-kira cara ngasih spasinya gimana tuh? gimana ya? Kita di akhir gitu. Kan pakai print. Gimana tuh? Masih Gimana? nempel. Prestasi. Set. Gimana kira-kira? Spasinya di dalam stringnya. Jadi kamu kasih spasi di Di stringnya, sini. nggak di stringnya A itu. Oh, String A sini. atau string B misal. Hmm. Yang itu. Selamat datang misal kamu kasih spasi. Selamat datang spasi itu. Selamat datang spasi. Nah, set. Nah, gitu. Ini kan selamat datang Budi. Set. Nah, Oh, iya. oke. Nah, itu buat fungsi ngopi sama nempel string dari string satu ke string yang lain. Nah, sekarang berarti ada str apa tadi? Str cmp sama str len. Nah, str cmp berarti digunakan buat membandingkan nilai dari dua string. Jadi dia tuh nilainya itu nol. Jadi dia itu bakal mengembalikan suatu nilai. Jadi, fungsinya itu bakal mereturn nilai. Jadi kalau misal strcmp, aku mau bandingin kawan sama hey ya, A sama B ya. Jadi aku mau bandingin A sama B kayak gini. Nah, ini dia tuh bakal mengembalikan suatu nilai. Makanya kemarin ingat yang di dashboard, kalau suatu fungsi itu mengembalikan suatu nilai, maka kita simpan ke suatu variabel. Jadi dia variabelnya misal nilai gitu ya, nilai. Nah, sekarang kita lihat isinya si nilai ini apa kira-kira nilainya. Jadi kita printf persen d, ini dia nilai. Ini komen aja. Nah, ya kurang. Set. Muter-muter. Aku refresh aja deh. Eh, sinyalku tah. Nah, berarti kan aku bikin variabel namanya nilai. Ini buat nyimpen eh, fungsi apa? Fungsi strcmp dia kan bakal mengembalikan nilai kan, nge-return suatu nilai integer. Nah, returnnya itu bakal ngebandingin A sama B. Kita jalanin. Set. Nah, dia keluar 3. Kenapa dia keluar 3? Karena di modul tadi dijelasin kalau hmm, mengembalikan nilai positif, berarti string satu itu nilainya tuh lebih gede dari string 2. Berarti kenapa kayak gitu? Nah, kita lihat string satu kan A. A itu dia kawan. Nah, A itu kawan. B itu high. Nah, kawan itu dianggap dia lebih gede dari high. Kenapa? Karena H itu kan terletaknya sebelum K kan, ya kan? H, K. H
HIJK. Nah, dari dia ini di ngecek. Dia K itu dianggapnya dia lebih gede dari H. Kenapa? Karena K itu letaknya setelah H. Kalau kita lihat di ASCII H besar itu nilainya berapa? Nilainya itu dia 73. Nah, tapi kalau K besar dia itu nilainya eh, 114. Nah, berarti 114 itu karena lebih gede dari 73, maka dia itu menganggap si ini lebih gede dari si ini. Makanya dia ngembaliin nilai positif yaitu 3. Nah, berarti kita lihat H Hmm. I J K ya kan dia selisihnya kan 3 ya. H I J K. Coba aku juga Oh, penasaran. Kalau kita hanya kasih L ya. Kalau L apakah hasilnya bakal 4? Oh iya bener. Coba kalau M apakah hasilnya bakal 5? Oh iya bener. Berarti dia bakal ngecek urutan dari aslinya ya. Berarti misal aku di sini cuma satu huruf D. Ini cuma satu huruf. Ini A. Ini A, ini B. Ini A, ini B. Berarti A itu dianggap bakal lebih kecil dari B. Ya enggak? Set, maka dia bakal keluar -1. Karena A itu di satu. kirinya di kirinya B kayak dikurangin gitu ya. Berarti A itu lebih kecil dari Hmm. B selisih 1. Jadi kalau ini B, ini apa ya? G, berarti 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 dia nge- ngerekamnya kalau yang string yang A itu lebih gede dari yang B gitu kan ya Kak? ya pokoknya dia ngecek. Dia bandingin A sama B itu gedean mana. Jadi dia ngeceknya dari ASCII. Jadi kamu ingat-ingat aja tabel. Baterai puluh benar. Oh, dari ASCII itu. ASCII kode ini dia tuh punya ASCII code. Dia tuh ini. Nah, A gede itu dia dimulai dari 65, B itu 66, C itu 67, sampai Z itu dia 90. Ini yang gede. Terus yang kecil, A kecil itu dia mana kecil? Oh, dia ini gede semuanya. Pokoknya ada lagi tabelnya. Ya. Nah, berarti dia tuh bakal bandingin A sama C itu nilainya tuh berapa? Berarti bakal disubtrak atau dikurangin. A dikurangin D. Berarti kan dia bakal hasilnya -3 ya. Begitu. Misal ya, coba ya, coba ya. A minus, berarti ini kan A, ini A, ini dia D. Berarti ini hasilnya harusnya -3. Set. Nah, karena dia selisih 3. Terus, kalau ini yang lebih gede, berarti misal ini C, ini A, berarti dia bakal -2 kayak gitu. Nah, sifat ini dia tuh bakal ngebandingin kalau dia dalam bentuk string ya, dia bakal ngebandingin seterusnya seterusnya. Jadi misal ini C sama C, kan berarti kan dia sama-sama sama-sama nilainya sama kan. Berarti nanti hasilnya kan nol kan? Nol. Nah, karena Hmm. nol, makanya ini tuh bisa kita manfaatin buat membandingkan suatu string. Jadi kalau hasilnya itu nol, nilai ini nol, berarti string itu sama gitu kan. Nah, berarti misal yang depan ini kita lanjutin ya. C A, ini C B. Nah, kita lihat hasilnya bakal -1. Jadi dia ngecek yang pertama ini sama enggak? Karena sama dia berarti nol. Terus dia lanjut lagi ngecek yang digit ini sama digit ini berapa selisihnya. A min B, oh ternyata -1. Begitu. Berarti dia bakal ngeluarin nilai -1. Selisihnya tuh -1. Terus misal ini sama-sama CA. Berarti dia hasilnya bakal tetap nol. Menunjukkan kalau dua string ini nilainya itu sama. Misal C C A B, ini C A F, berarti dia bakal B C D E F bakal -4 karena dia selisih 4 dan B lebih kecil dari F. Terus misal ini C A B F, terus G, ini G sama ini sama-sama G. Coba hasilnya tetap -4 karena G-nya sama. Coba G-nya beda. Ini H. Coba hasilnya -4. Jadi ketika dia udah nemuin perbedaan di salah satu ini, di digit ketiga udah nemu perbedaan, berarti dia udah nge-stop di sini. Dia nggak bakal ngelanjutin selanjutnya kayak gitu.
berarti udah pasti, karena ini kan udah beda kan, ini sama udah beda, berarti udah pasti dia ini bukan string yang sama, ya gitu, berarti dia nggak perlu ngelanjutin sampai string selanjutnya, apa huruf selanjutnya, ya gitu. Berarti ini bisa kita gunakan buat ngecek suatu kata itu dia sama atau enggak sama yang lain, ya gitu ya. Berarti misal tulisnya di sini tuh hai, ini juga hai, nah kita jalanin dia bakal hasilnya nol, sama kan. Nah kalau ini nya gede, jadi dia bakal hasilnya nggak mungkin nol, dia bakal berapa, -32, jadi otomatis dia string yang berbeda. Nah berarti kita bisa manfaatin ini, jadi kita bisa bisa pakai if. Berarti jika strcmp, atau kita kan udah simpan di nilai, langsung nilai aja ya, jika nilai itu sama dengan nol, berarti dia ngeprint kan, ngeprint A sama dengan B, gitu ya. Nah berarti kalau selain itu berarti A nggak sama dengan B, gitu. Kita bisa manfaatin ini, jadi print F A beda dengan B, ini ya. Oke, kita jalanin, set. Nah A sama dengan B karena nilainya itu 0, kayak gitu. Ini kita pakai fungsi strcmp buat ngetahuin suatu string itu sama atau enggak. Gimana, ada yang tanyakan nggak? Benar, Kak. Jadi kalau fungsi strcpy sama strcat dia nggak ngembalikan nilai, makanya kita bisa tulis gini aja, nggak perlu kita kasih variabel depannya, karena dia nggak mengembalikan nilai apapun, karena dia kerjanya tuh mengcopy dari si satu string ke string lainnya. Sedangkan string ini strcmp dia comparison, berarti dia bandingin nilai B sama A. Nah nilainya itu nanti dia bakal keluarin nilai integer, makanya kita perlu nyimpan dalam suatu variabel, kayak gitu. Terus sekarang kita lanjut strlen. Ini juga strlen ini, len kan artinya panjang, berarti kita perlu nyimpan juga di variabel, karena dia bakal mengembalikan nilai panjang dari si string, kayak gitu. Misal ini aku simpan di dalam variabel panjang begini. Nah kita, ini aku komen aja. Nah str len a, berarti terus kita print panjang, a sama dengan persen d, jadi dia integer kan, ini panjang. Kita jalanin, panjang sama dengan 3. Kenapa? Karena A itu ukurannya hai. Hai berarti kan 3 kan. Lalu kita tambahin lagi, hai kamu. Jadi dia ukurannya berapa sekarang? Ukurannya min Ukuran stringnya ada berapa? Hah? Hah? Min 1, 2, 3, 4. Min, Minus ukuran ini, ukuran A bukan, ini. bukan. 4 Ukuran, baris. ukuran A. Ini ukurannya ada saat Berapa? 8. 8. Karena, set, duh. Oh ya, 8. Karena HAI spasi KAMU gitu ya. Jadi fungsi strlen buat nyari tahu panjang dari si string. Dia mengembalikan nilai integer. Berarti ini tuh ketika kita manggil ini tuh sama dengan integer gitu. Panjang dari si A. Berarti strlen sama dalam kurung A itu berarti panjang dari si A. Kayak gitu. Nah, ini bisa kita pakai juga buat dalam perulangan, misalnya berarti for integer i dari 0 sampai i kurang dari panjang dari si A. Ini bisa kita buat ulangan i dari 0 sampai i-nya itu kurang dari panjang si A. Berarti panjang dari A tadi kan 8. Berarti dia bakal ngulang dari 0 sampai 7 gitu ya. Kalau kita print i, sama dengan send d, ini i. Kita jalanin,
dia bakal ngelooping ke center aja. I0, I1, I2, I3, I4, I5. Berarti dia bisa berguna untuk perulangan. Karena dia tuh kan integer ya, dia bisa. Dari 0 sampai I, panjang dari si A. Gitu. Jadi kalau fungsi strlen itu buat nyari panjangnya. Terus strcmp buat bandingin nilainya. Nah, kita lanjut ke latihan soal ini. Pertama, buat program yang mencetak kata ganjil untuk bilangan ganjil dan kata genap untuk bilangan genap dari sebuah input. Oh, ini gampang sih. Mau coba tak? Jadi buat program buat nyetak kata ganjil kalau dia tuh ganjil dan genap kalau dia genap. Coba Pakai coba. true false gitu kan. Dia pakai percabangan berarti. Jika dia ganjil berarti dia harus nyetak ganjil. Kalau enggak berarti kan berarti genap. Dia bakal nyetak genap. Hmm,
Gimana udah? Sudah kok? Ini Cica masih bingung. Nah, kan misalnya ini dibilangan ya, jangan bilang bilangan ganjil itu kan bilangan yang habis Pakai ini if bisa bilangan sih. ganjil Pakai for. berapa? Pakai if doang bisa sih sebenarnya. TF doang. Dan dia minta kita inputin angka, habis itu angkanya kalau ganjil ya keluar ganjil, kalau genap keluar genap. Ngeprint genap. Ketiknya nanti pakai scan F. Apakah bilangan hmm, bilangan ganjil itu definisinya apa, Kak? Hmm? Bilangan ganjil itu definisinya apa? Ya nggak bisa dibagi dua. Nggak Jadi habis dibagi dua. yang habis bagi dua. Nah, nah, Ayo ingat lagi sintaksnya. Di modul satu ada. gitu.
Hmm. Bagaimana sintaksnya, penulisannya gimana? Oke. Habis dibagi dua. Hmm. Hmm. Habis dibagi dua apa ya? Dia bilang ini. Ah, ah, ah. No, dia bilang ini. Apa tulisannya? Ini enggak sepanjang ini. Bentar. Hmm. Ini sih. Ini ada. Coba lagi, Ini coba lagi. channel status. Kalau ganjil, Mana? Tuh. oke, udah ya berarti ya. Kenapa? Ya. Apa maksud I persen sama dengan 2? Ini habis dibagi dua kan? Ini sama dengan I. Hmm. Kan ketika Habis masuk dibagi 2. lagi. Berarti genap dong harusnya. Eh, Gimana, gimana? lah. Ini deh. Loh. Loh, gimana tuh? Ah, nggak tahu. Persen sama dengan, Kalau bilangan ganjil apa definisinya? ayo gimana? Kan tadi katanya bilangan ganjil yang gimana tadi yang habis dibagi dua? Nggak habis lah. Yang habis kan genap. Yang nggak habis.
Hmm, apa ya? Gimana tuh? Berarti kan I kalau dibagi dua itu habis, berarti dia genap. Nah, gimana nulisnya? Ya, I, apa sih bahasanya I, tuh? I habis dibagi dua. Jadi I ketika di modulo 2 itu harus sama dengan nol. Nah, gimana nulisnya? I di modulo 2 itu harus sama dengan nol. I, I di modulo 2. Gimana sih modulo itu? I Bingung, modulo Kak. 2 itu gimana? I modulo 2 itu gimana penulisannya? Nah, I modulo 2 itu kita ngecek apakah sama dengan nol, berarti gimana? Ini. Coba aja. Paling ganjil. Ya. Ya, berarti udah bener kah? Ya, ya bener ya. Berarti itu buat kondisinya itu. I di modulo 2 itu ngecek apakah sama dengan nol. Berarti sama dengan 2 karena dia buat ngecek, buat nyari kondisi. Berarti I modulo 2 sama dengan nol. Kalau benar, berarti dia genap. Kalau salah, berarti dia ganjil. Kenapa sama dengan nol? Karena kita mau nyari kalau dibagi dua itu habis. Berarti kan harus nggak ada sisanya. Berarti kalau dibagi dua itu nggak ada sisanya, berarti dia bilangan genap. Oke, lanjut ya. Udah Ya. sih. Dia dipelajarin aja yang di modul yang nggak modul ini aja, modul satu juga, modul nol juga. Jadi mungkin kemarin modul satunya, modulnya ada yang dibingungin. Kalau sekarang direview lagi mungkin nanti, oh ternyata gini gini bisa gini gini kayak gini. Jadi eh, sekalian kalau belajar tuh sekalian modul sekarang, jangan juga modul yang sebelumnya. Jadi mungkin kalau sebelumnya itu ada yang nggak nangkep, terus karena sekarang udah mulai ngerti modul selanjutnya, berarti modul sebelumnya harusnya udah semakin nangkep kayak gitu. Ini ada contoh soal juga bisa kamu pelajarin. Soalnya yang cowok gak susah kok kayak kemarin loh. Ya, ya. Ini tuh buat mencetak bintang kalau genap, kalau ganjil dia nyetak angka itu sendiri. Berarti kan dia pakai perulangan dari satu sampai kurang dari si inputan ini. Jadi dari satu sampai i kurang dari 6, i kurang dari si inputan. Terus kalau dia genap ngeprint eh, bintang, kalau dia ganjil dia ngeprint bilangan itu sendiri kayak gitu. Ini juga sama, tapi ini dia tuh prima, ini tuh dia ngeprint kebalik. Jadi dia perulangannya dari sebaliknya kan. Berarti misal dari eh, ini kan 5, berarti dari 5 sampai lebih dari nol, ininya i min min kayak gitu. Jadi dia ngeprint kebalik. Ini buat ngeprint eh, huruf vokal. Jadi nyari huruf vokalnya ada berapa. Berarti dia pakai perulangan buat ngitung ini panjangnya. Habis itu diulang dari nol sampai panjang ini. Terus ketika dia nemu huruf vokal, dia disimpan di variabel gitu misal. A disimpan, terus O, E, terus dia keluarin nilainya. Itu deh. Jadi ditanyakan gimana? Kita Aman? besok berarti Oh, iya. udah namanya praktikum. Terus yang SBD gimana, Kak? SBD minggu depan habis ini praktikumnya Oh, kan? oke. Iya. Iya, praktikum.
Praktikumnya sama kayak yang belajar biasanya apa beda? Maksud praktikumnya kan PSBD itu 2 hari, Sabtu sama Minggu kerjain soal. Ya, maksudnya kakaknya ngasih soal, Ya, terus kita ngasih soal. disuruh ngerjain lagi atau materi. Ya, dia kayak yang kemarin-kemarin berarti aku kasih soal terus waktunya 2 hari buat ngerjain. Oh, Kalau oke. kalau yang Despro kan nanti aku kasih hacker rank kayak kemarin. Kemarin Caca udah ini Kak, ngerjain yang tugasnya dari kakak yang kemarin SBD. Iya, udah selesai. Wow, Iya, sudah. gampang ya kalau SPD. Soalnya jujur ini nggak sesulit yang itu Kak, yang kakak ngasih praktikum. Kan Oh, kalau tugas SBD sehari-hari kan lagi pula tuh mungkin Caca yang nggak ngerti itu ketika kakak nulis apa gitu ya hasilnya tuh error. Nah, kemudian pas oh, Caca ngelihat itu primary key-nya itu katanya nggak boleh sama kayak sebelumnya. Jadi waktu itu saya sebentar Caca sekalian share screen ya Kak. coba. Buka lagi ya, jadi. Nah, ini kan Kak, Iya, itu di sini pas soalnya. Nah, ini kan kakak kan disuruh masukin ID-nya 123. Nah, ternyata mm, pas Caca masukkan tuh error hasilnya. Kemudian katanya itu kontennya di sini tuh ya bilangnya itu message-nya itu bilang kalau katanya primary key itu nggak boleh sama. Jadi kayak ini kan ID kan primary key kan. Nah, itu kan primary nggak key sama. yang sebelum. Hah? Itu kan nggak sama. Nah, ini soalnya kakaknya maksudnya kan sama-sama Iya, kayak ID-nya. Nah, ini katanya kan nggak boleh sama kan beda gitu. beda tabel. Tapi katanya nggak boleh sama. Iya kah? Masa Iya, coba Kak. coba. Makanya itu Caca nggak bisa ini. Iya kah? Coba coba deh Ya. kamu insert ke penjual. Coba kamu bikin baru di bawah, scroll bawah gitu. Nah, Hmm, bawah paling bawah buat contoh aja. Nah, bawah paling bawah nah, nih. enter aja. Bawah lagi, bawah lagi. Nah, kamu masukin ke dalam tabel penjual, insert gitu. Insert into penjual. Coba value-nya itu hmm, apa ya? Urutannya apa sih penjual itu? Kalau dari awal tuh penjual itu ID, nama, ID, usia, nama, sama usia. gaji. Oke, coba. Tapi gajinya itu nggak Iya, not nol. coba ID-nya itu berapa? 34. Valis dulu, valis dulu. Coba ID-nya 34. Langsung langsung nilainya kan? Hah? Kan Oh valis iya langsung deh. 34, Berapa Kak? 34. 34. Terus namanya itu siapa ya nama orang? Eh, Coki deh, Coki deh. Lewat. Coki. Nah, terus usianya 24. Udah, coba masukin. Coba jalanin. Terus Jalanin coba. gini Titik koma, doang. titik koma, titik koma. Gini kan. Ya, coba jalanin. Eh, eh, kolam das Kolom dan Hah? Apa? Coba, oh, coba
Coba. Oh, gajinya berarti Ya udah tambahan gaji coba. kayaknya 15. Ini lah. Coba. Berapa sih itu? Ini. Oke. Nah, Sekarang tambahin ke pelanggan. terus coba. Ya lihat dulu kamu. Berapa? Tambahin ke pelanggan. Insert juga. Berapa, Kak? Insert ke pelanggan. Pelanggan. Oh ya, ada pelanggan deh sekarang. Coba kita cek apakah nggak boleh. ID-nya nggak boleh sama. Coba. ID-nya sekarang samain 34 juga. Namanya siapa namanya? Jarwo. Terus apa lagi di pelanggan itu apa sih isinya? Oh, 30 lah. Terus Usia kan? ininya Apa tuh? Emang pelanggan ada nggak gajinya? bisa. Emang pelanggan ada gajinya? Coba lihat pelanggan apa? Pelanggan kan dia. Coba ini. Oh, Coba ini lihat yang jangan-jangan. pelanggan. Saya jujur. Pelanggan ini apa ini? Oh, ini aja. Coba. Lihat, lihat. Oh, bisa. Oh Bisa iya, kok. bisa ya. Ayo. Emang aku apa ini yang salah? Bisa turunnya 1 2 3. Satu. Coba. Nggak bisa nih. Duplicate. Oh, udah ada nggak sih? Coba lihat isinya pelanggan. Udah kamu masukin kok 1 2 3. Tapi kalau di sini, anu error ya. Soalnya udah kamu Oh, masukin, kan kamu dilihat. masukin Oh mau iya. kamu masukin lagi gitu kan ya. Ini caranya ngapus gimana ya, Kak? Kayak Caca ini mau bikin yang agak lebih rapi gitu loh. Ya Lebih ini kayak pakai delete apa? kayak buat baru itu gimana ya? Buat ini baru caranya. Di apa? Plus itu aja plus file di bawahnya Terus ini file ya? di bawahnya file Hah? di Di bawahnya file. bawahnya file. Ini. Nah, ya set. Nah, Oh, ini. Oke. oke aman ya berarti ya, gampang lah. Kita, kita kasih. Sekalian bikin itu aja database baru aja biar lebih rapi. Ya. Oke, Berarti kalau bikin database baru, nggak boleh sama kayak yang sebelumnya. Atau yang sebelumnya harus dihapus. bebas, boleh boleh sama. Tapi yang penting buat sebagai default dulu yang mau kamu pakai itu. Oh, iya. Ini kayak kasih ini. Oke, apa ada lagi Halo? tanyakan lagi? Ada yang tanya lagi atau gimana? Aman? Halo. Loh, suaraku nggak masuk tuh. Halo. Halo. 1 2 1 2. Halo.